Juga selamat malam kepada seluruh pemirsa di seluruh Indonesia dan khususnya kepada rakyat bangsa Papua yang kami hormati dan kami banggakan, dan juga kepada TNI Polri, luar biasa, kepada militer dan polisi negara Indonesia, dan khususnya kepada seluruh pasukan TPNPB OPM yang sekarang ada di hutan. Selamat malam untuk semua. Saya yakin bahwa ini berbicara soal bangsa Papua, berbicara soal TPNPB OPM, jadi pasti semua rakyat Papua sedang menonton ini. Hormat. Hormat, silakan. Baik, jadi atas nama moyang dan leluhur bangsa Papua, saya berterima kasih sekali lagi kepada Bapak Ponto yang telah membuka sebuah pemahaman yang selama ini terselubung karena kepentingan elit-elit politik Jakarta, dan juga terselubung karena kepentingan orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Saya sangat tidak mengikuti dari awal, tetapi pembicaraan yang lalu oleh Bapak Ponto saya ikuti, dan ada beberapa pandangan yang selama ini belum pernah Indonesia berbicara secara jelas kepada masyarakat Indonesia dan rakyat Papua. Itu dijelaskan cukup luar biasa oleh Bapak Ponto soal status perjuangan bangsa Papua, dan juga feedback daripada latar belakang sejarah. Jadi kepada seluruh pemerintah Indonesia, atas penjelasan tadi saya hanya sedikit kembali ke sejarah saja, tidak terlalu banyak, tetapi kalau kita refleks kembali ke sejarah, kita akan melihat bahwa mulai dari 1960, 61 embrio bangsa Papua, sampai dengan 62 New York Agreement, sampai di dalam New York Agreement itu proses PPRA 69 sampai dengan 1 Mei 1963, di mana Indonesia mulai masuk ke Papua. Semua proses itu terjadi dalam sebuah pertikaian yang luar biasa. Itu sejarah mencatat itu dengan jelas. Sampai bahkan PPRA 69 yang dijelaskan oleh Bapak Ponto tadi, itu sudah ada diplomat OPM di PBB yang memprotes hasil PPRA itu, sehingga PPRA hanya di take note saja, hanya dicatat, belum pernah disahkan. Saya pikir Bapak Ponto tahu itu, dan Indonesia juga tahu itu. Memang betul bahwa gugatan PPRA itu bukan harus dibicarakan di Jakarta, bukan harus dibicarakan di Papua, tapi harus kembali ke PBB, harus kembali ke ranah hukum. Itu sepakat, itu sangat betul. Itu asumsi yang sangat logis. Oleh sebab itu, rakyat Papua sejak 60, 61, 1963 sampai 69 memiliki dokumen yang sangat akurat untuk menggugat Indonesia, bukan mereview. Dan itu saya tidak akan lanjut. Kami kas tinggal di sana. Kami menyadari bahwa bangsa Papua menyadari dan Indonesia menyadari bahwa itu adalah sebuah proses sejarah yang kemudian nanti akan dibukakan. Baik, saya kembali ke dalam konteks penyanderaan. Tahan dulu Pak Jeff. Dalam konteks penyanderaan, kembali ke status apa itu sebetulnya OPM, apa itu sebetulnya TPNPB. Terima kasih Bapak. Silakan. Jadi begini Pak, ini kan supaya Bapak bisa terarah dalam menjawabnya, bahwa kita bicara konteks ini malam ini untuk bagaimana pembebasan sandera itu sudah dijelaskan oleh Pak Ponto, bahwa sebenarnya ini bukan ini khusus untuk Philips ya, untuk pilot pesawat Susi Air. Ini sebenarnya bukan tanggung jawab pemerintah, tapi itu tanggung jawab perusahaan Susi Air yang punya pegawai yang disandra oleh TPNPB, Pak. Sehingga mestinya Susi Air lah sebagai perusahaan komersial swasta itu yang bernegosiasi dengan TPNPB untuk melepaskan pegawai mereka yang notabene itu adalah warga negara asing yang dipekerjakan di perusahaan swasta Susi Air yang berada di Indonesia. Sehingga salah alamat kalau TPNPB itu meminta atau menjadikan Philips sebagai bargaining politik untuk meminta merdeka. Nah, itu ya penjelasan yang tadi sudah disampaikan. Nah, jadi sebenarnya ini berbicara tentang bagaimana Susi Air
itu bernegosiasi dengan Anda, dengan OPM, Anda ketuanya dan pasukan Anda di lapangan, supaya membebaskan itu. Nah, sekarang bagaimana tanggapan Anda? Silakan. Sebelum saya menjawab itu, ini kan tidak terlepas daripada status kami. Tidak terlepas daripada status kami yang tadi dijelaskan oleh Bapak Ponto. Baik, jadi Bapak Ponto dan seluruh pemerintah Indonesia yang kami hormati, jajaran pemerintah yang sekarang ada ini, tolong coba mempelajari sejarah perjuangan bangsa Papua dan pelajari sejarah terbentuknya TPNPB dengan OPM. Saya sudah menjelaskan itu dalam paradoks 8, bahwa TPNPB OPM TPNPB itu lahir berdasarkan Konstitusi 1 Juli 71 di bawah Organisasi Papua Merdeka. Kalau Indonesia mengerti dan sedikit mempelajari sejarah ini, maka Indonesia akan memberikan status politik perjuangan bangsa Papua yang dijalankan oleh OPM itu tidak akan pernah salah. Karena pemerintah Indonesia tidak pernah belajar sedikit soal sejarah OPM, maka itu semua labelisasi diberikan dengan salah. Akhirnya Indonesia sendiri menabrakkan hukum yang ada di Indonesia dan Indonesia sendiri tidak menjalankan konstitusi itu secara konsekuen. Saya bisa bicara begini, kalau konstitusi itu tidak dijalankan secara konsekuen, maka akan melahirkan konsekuensi politik. Penembakan dan korban yang terjadi, pasukan Kopassus yang 6 gugur di lapangan, itu adalah konsekuensi politik di mana pemerintah Indonesia, Presiden, DPR RI, MPR RI tidak pernah mengerti dan tidak pernah belajar tentang apa itu OPM. Itu pertama. Kami bangsa Papua, kami sangat mengerti apa itu sejarah Indonesia. Mulai dari VOC melepaskan Indonesia sekitar 1970-an, dan di sana mulai ada nasionalisme Indonesia yang digerakkan oleh Soekarno dan kawan-kawannya. Kami sangat mengerti, saya belajar semua sejarah Indonesia, saya copy semua di otak. Bahkan Undang-Undang 1945 mungkin saya akan kasih kalah semua dosen-dosen Indonesia. Saya mengerti Indonesia karena saya mengerti sejarahnya. Di sini Indonesia fail untuk mengerti bangsa Papua karena Indonesia tidak pernah mengerti sejarah bangsa Papua secara baik. Maka itu Indonesia salah melabelkan apa itu OPM, apa itu TPNPB. Dan terima kasih kepada beberapa referensi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ponto. Itu luar biasa. Itu memberikan sebuah homework, tugas yang sangat pasti untuk DPR RI mulai minggu ini harus kembali feedback. Melihat kembali kenapa TPNPB itu terbentuk, kenapa OPM itu terbentuk. Apakah TPNPB pernah duduk untuk mendesain sebuah organisasi sebagai organisasi kriminal? Kalau memang TPNPB itu organisasi kriminal, kenapa tidak terjadi aktivitas kriminal di seluruh tanah Papua? Kalau memang TPNPB itu organisasi rasis, kenapa orang Jawa semua di tanah Papua semua aman? Tidak pernah ada rasis di Papua, tetapi ada rasis di Surabaya, ada rasis di Jawa. Itu dasar di mana Indonesia harus mengerti sejarah perjuangan bangsa Papua. Itu pertama, itu poin pertama. Itu terima kasih sekali Bapak Ponto, jadi saya harus menjelaskan itu. Oleh sebab itu status politik perjuangan bangsa Papua itu harus ditentukan oleh DPR RI sebelum Panglima TNI mengambil kebijakan yang salah. Karena kebijakan yang salah tidak mengerti konstitusi secara baik, maka semua pasukan-pasukan yang Kopassus yang kemarin jatuh, itu merupakan konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan oleh Panglima TNI dan pemerintah Indonesia. Kembali ke sikap OPM. Bapak Ponto dan pemerintah Indonesia yang kami hormati, saya penanggung jawabnya. Saya penanggung jawab politik. Kalau Indonesia sudah mengerti komposisi perjuangan organisasi Papua Merdeka, maka Indonesia akan langsung mengambil channel, bukan turun melakukan operasi militer. Tetapi tanggal 14 Februari saya sudah menyatakan sebagai OPM, sebagai badan resmi politik daripada TPNPB, bertanggung jawab dan memberikan solusi untuk pemerintah Indonesia dengan OPM melakukan negosiasi bagi pelepasan sandera. Itu tuntutan yang sangat demokratis. Kalau pemerintah Indonesia waktu itu mendengarkan tuntutan itu, tidak mungkin anggota Kopassus tidak mungkin terjadi korban. Sekarang kan terbukti. Kita bisa bilang bahwa tidak terjadi operasi militer, tetapi di 5 kabupaten, selain Kabupaten Duga,
militer diturunkan bukan sedikit. Lebih daripada kapasitas yang ada. Oke, Bung. Silakan. Koma dulu. Oke, kita berikan kesempatan kepada Pak Ponto dulu dalam menjawab apa yang beliau bisa jawab dan mau jawab, karena ada beberapa hal yang sudah beliau terangkan di paradoks yang lalu. Bung Jeffrey juga sudah dengar, udah lihat, dan kita konsentrasi sebenarnya bagaimana urusan pelepasan Sandra ini, Pak. Ya, silakan Pak Ponto. Oke, sekarang kita bicara Sandra. Masalah Sandra, ini kan Sandra yang mana dulu nih? Kalau Sandra yang pilot, Sandra pilot itu kan itu urusannya Susi Air itu. Ya itu kan, tuh udah ada urusan dengan TNI, dengan Polri lah itu urusan. Nah, yang sekarang yang 3 ini, yang barusan itu. Nah, kalau yang barusan 3 ini, nah lagi-lagi kan saya bertanya kepada pemerintah. Pemerintah ini mau bilang apa itu? Ini Pak Jeffrey Bomanak dan kawan-kawan mau bilang kriminal atau mau bilang tentara TPN itu? Nah, ini kan tergantung pemerintah. Kalau pemerintah bilang, oh dia adalah kriminal, masih kelompok kriminal. Nah, kalau kelompok kriminal berarti apa yang dia lakukan itu adalah tindakan kriminal, penculikan kan begitu. Ya sudah, dia akan melaksanakan operasi bagaimana mencari penculik, kan sampai begitu. dan polisi yang harus lakukan. Penculik lalu pakai tentara, lalu tentara bikin anak buahnya ini mati, ya dunia kan akan melihat loh itu mati kan pelanggaran HAM itu. Ya dunia akan mencatat. Nah, ya, itu tadi. Jadi jangan dikira, kan dalam paparan saya yang dalam paradoks itu kan ada dunia mencatat, dunia mengawasi. Jadi perbuatan antara apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, apa yang dilakukan oleh OPM, itu dicatat oleh dunia. Dunia mencatat. Nah, saya mencoba meletakkan ini kepada aturan-aturan dunia. Kalau dunia melihat begini, tapi kalau pemerintah Indonesia bilang begitu, ya sudah itu urusannya dia. Kan kita hanya sebagai seorang warga negara, sebagai seorang ilmuwan, sebagai mantan pejabat, punya kewajiban untuk menjelaskan kepada, ya kalau mau dibilang adik, ya adik-adik saya lah. Tapi nanti bilang, wah adik enak aja, kami kan pejabat, takut juga bilang begitu. Ya sudahlah, kepada para pejabat yang ada sekarang, menurut yang saya pelajari, itu begini, bahwa Pak Jeffrey Bomanak dan kawan-kawan itu menurut pelajaran saya sudah terpenuhi sebagai dissident armed forces, itu organized armed group, dengan kata lain itu sudah terpenuhi. Kalau sudah begitu mereka punya hak apa? Dia harus menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Itu kasih tahu. Tapi kalau pemerintah maunya, itu hanya kriminal biasa, ya sudah silakan aja. Itu dengan catatan itu tadi. Kalau kriminal biasa, ya mereka apa yang dilakukan terhadap orang sipil tadi itu bukan pelanggaran HAM, itu tindakan kriminal. Nah, itu masing-masing. Jadi kalau pemerintahnya tadi, Pak, saya terhadap pemerintah hanya bisa menyampaikan apa pengetahuan saya sejak saya menjabat sampai saya sekolah, sampai saya tahu, nah ini saya sampaikan. Dengan harapan semua ini akan clear kalau semua jalan pada rel. Tapi kalau ada yang tadi itu bilangnya menegakkan hukum, tapi ternyata tentara ikut menelajangi, nah itu biarkan dunia akan mencatat. Nah itu tadi kan. Tapi yang jelas antara polisi dan tentara itu 2 hal yang berbeda. Satu air, satu minyak. Nah ini tidak bisa kalau dulu-dulu makanya bilang, kalau dulu-dulu sebelum tahun 2004 itu tentara dan polisi jadi satu. Bisa ada. Tapi sekarang udah beda, sangat beda jauh. Makanya saya mencoba mengingatkan bahwa ada perbedaan yang jelas antara TNI dan Polri. Ada konsekuensi-konsekuensi yang jelas itu. Dan konsekuensi itu punya akibat. Siapa yang bisa
menjamin 2504 itu satu saat tidak akan diganti atau tidak akan direvisi oleh PBB. Tidak ada yang bisa menjamin. Itu. Oke. Yang bisa menjamin hanya satu. Kalau kita baik-baik dengan Pak Bonak ini, kalau kita baik-baik, kita kemana-mana minum-minum saja dansa-dansi, tidak tembak-tembakan, nah itu aman itu. Tapi kalau kita tiap hari tembak-tembakan, wah itu siapa yang bisa menjamin? Nah, yang saya bicara ini bilang ini supaya apa? Supaya kita dan para saudara-saudara di Papua itu bisa kita kemana-mana ketawa-ketiwi, kita jalan-jalan, kita tembak burung sama-sama, kalau mau nembak burung, cari ikan sama-sama, minum bir sama-sama, dansa-dansi sama-sama, kita nikmati hidup ini bersama-sama dengan kegembiraan. Kalau itu terjadi, saya yakin semua akan mau itu. Tapi masalahnya sekarang, ada yang ketawa, ada yang menangis. Tertawamu adalah tangisanku. Nah, itu yang celaka. Nah, inilah sebenarnya juga yang saya ingatkan kepada adik-adik saya yang sekarang sedang menjabat. 2504 itu tidak ada jaminan bahwa itu akan bertengger seperti itu. Satu saat kalau itu pekerjaan kita tidak benar, itu bisa saja itu direvisi. Makanya saya bicara, dan bicara. Supaya adik-adik saya ini tahu bahwa 2504 hanya bisa dipertahankan apabila kita bisa duduk berdampingan dengan baik dengan saudara-saudara kita yang ada di Papua sana. Itu. Ada seorang cendekiawan militer yang berkata, jangan lepas Papua. Tapi jikalau tindakan kita melanggar hak-hak asasi manusia, kita sesungguhnya sedang melepas Papua dari pangkuan NKRI. Cendekiawan militer ini tengah berbicara bersama dengan kita. Bomanak Jeffrey Pagawak, Ketum OPM. Ada tanggapan sedikit, Bung, sebelum Pak Max Lawalata bicara? Silakan, Bung. Suara enggak keluar, suara. Saya tidak tahu ada call ini. Sudah bagus. Oke, sudah baik. Oke. Jadi terima kasih untuk semua penjelasan. Apa yang disampaikan itu sangat benar. Saya selalu katakan, suatu ketika kalau bangsa Papua itu meninggalkan Indonesia, Indonesia akan menyesal seumur hidup. Seumur hidup dalam sejarah bangsanya. Indonesia akan tahu bahwa bangsa yang terbaik yang pernah dia miliki sebagai permata di dalam Indonesia itu telah pergi dan tidak akan pernah kembali. Jadi ini Indonesia harus be careful. Indonesia harus baik-baik dalam menangani semua masalah Papua. Saya kembali dalam konteks penyanderaan bahwa kami OPM dengan tulus hati secara terhormat menghormati pemerintah Indonesia, kami telah memberikan solusi bahwa harus ada negosiasi internasional. Itu sudah yang demokratik, tidak ada lebih daripada itu. Dan saya heran pemerintah Indonesia sampai detik ini tidak menjawab tuntutan kami, dan kami sudah mengerti semua undang-undang di dalam Indonesia. Apa yang disampaikan Pak Ponto itu sangat benar. Semua militer yang ada di Papua sampai detik ini terjadi pengiriman demilitarisasi di Papua itu semua dalam pandangan kami itu semua tidak jelas ya. Halo? Ya, Pak Jeffrey, jangan goyang itu yang tadi bagus yang pertama. Ya, lanjut. Masih bisa. Ya, baik. Jadi semua militer yang ada di Papua itu mereka ilegal. Dalam hukum yang sudah dijelaskan oleh Pak Ponto, kemudian dalam pengertian kami sejak dalam konteks sejarah dari 1963 sampai detik ini itu tetap masih ilegal. Dalam hukum internasional ilegal, dalam hukum Indonesia juga ilegal. Kalau kita kembali ke dua hukum ini nanti Indonesia akan kepala sakit. Sekarang tidak ada jalan lain untuk menjaga safety daripada masyarakat sipil, safety daripada semua anggota TNI Polri yang ada di lapangan dengan alasan melakukan pelepasan. Hilang Pak Jeff, hilang. Suara itu baru hilang, baru ini. Kita sudah tangkap, oke. Kembalikan lagi yang tadi Pak. Mungkin posisi ininya, cabut apa. Oke.
Jadi Pak, itu ada solusi sebenarnya yang dijawab dengan Pak Ponto tadi untuk urusan Sandra itu sebenarnya ada jalan tengah yang bisa diurus sama Toga Thomas gitu. Toga yang farmnya Thomas, marganya Thomas, Toga Thomas ya. Ya artinya itu mesti seperti itu. Pak Jeff, nanti tunggu dulu, koma dulu ya. Nanti Pak Ponto jawab. Anda jadi lagi bermasalah dengan ini device Anda. Oke, saya sambut dulu Pak Pak Max. Selamat malam Pak Max. Selamat malam, Dr. Joshua Tewu, Bishop. Dan selamat malam juga Pak Shalom. Selamat malam, Shalom Pak Ponto dan Pak Jeffrey kalau masih on. Sebenarnya saya mau minta masuk ini untuk menuju kepada yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Jeffrey dan disimpulkan juga atau bisa saya sebut disimpulkan oleh Pak Soleman Ponto. Saya menuju kepada akar masalah yang di LIPI kan, saya ada hasil LIPI. Akar masalah pertama dan utama sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia. Itu pernyataan umum, mengerucut tepatnya adalah pada resolusi 2504. Nah, kalau Pak Ponto pada waktu mulai, tadi Pak Ponto sudah berdiri di atas fondasi resolusi 2504 itu final. Kalau itu dasarnya, ya pembahasan selanjutnya seperti yang Pak Ponto bicarakan tadi, mengukur keabsahan atau ilegalitas dari satu tindakan operasi militer. Tapi kalau kembali seperti yang Pak Jeffrey katakan, 2504 itu tidak final, bukan final. Justru karena itu, maka ada TPN PBOPM ini. Jadi mereka dari awal sudah mengatakan ini kami karena 2504. Maka saya pikir lebih baik kita mengerucut saja dalam membahas apa yang terjadi di Papua sekarang yang disebut tindakan Pak Ponto dengan sangat baik menjelaskan bahwa itu ilegal secara militer, ilegal bukan operasi militer, baik itu hukum yang berlaku. Tapi tarik kembali ke 2504, itu mesti kembali itu dibicarakan dan dikukuhkan kembali, dibenarkan lagi. Benarkah status politik Papua itu berintegrasi ke Indonesia atau dianeksasi oleh Indonesia? Baru bisa selesai, Pak. Dari awal di paradoks Papua kedua, saya sudah bicara tentang itu. Waktu pertama dalam paradoks Papua kedua, saya mengutip basisnya adalah bagaimana sampai Indonesia ada di dalam Papua berada di Indonesia, LIPI, keempat akar masalah LIPI dan juga ke New York Agreement. Begitu Pak. Jadi sekali lagi Pak Ponto dengan hormat Pak, kalau memang dasarnya bahwa 2504 itu sudah final, ya susah saya menanggapi setiap tindakan berikutnya karena harus dari situ. 2504 tidak boleh dikatakan sudah final dan bisa jadi TPNPB OPM justru memakai pola konvensional ini. Kalau tidak mau berunding, mari perang. Peranglah yang menghasilkan perang antara Indonesia dan Belanda yang dikomandangkan Soekarno di 19 Desember 61 yang menghasilkan New York Agreement. Peranglah yang akan menghentikan sesuatu atau peranglah yang akan memaksa orang kalau tidak mau berunding, perang akan membawa kepada perundingan. Saya pikir begitu. Oke. Begitu Bapak. Demikian. Baik. Itu saja. Sorry. Ya, terima kasih Bapak. Sebelum Pak Ponto menjawab, saya mau tanya pendapat Anda. Bagaimana ide Anda penyelesaian masalah Sandra itu yang melibatkan Susi Air harus bertanggung jawab? Satu, keahlian saya di bidang itu tentu jauh di bawah Pak Ponto yang sangat memahami itu ya, Kak, sebagai ahli di bidang militer. Saya tidak bisa bicara dari aspek itu. Saya mengerucut selalu turun ke bawah. The reason why something happens. Saya ke situ, Pak. Saya ke situ. Why? Mengapa terjadi seperti kemelut ini? Ya karena masuknya Papua ke Indonesia itu sangat ilegal. Pak Jeffrey mengatakan dengan keras sekali, mereka punya seluruh datanya. Nah, kalau titik itu tidak diselesaikan, tidak akan pernah selesai kemelut peperangan atau apapun namanya di Papua. Saya pikir demikian. Selesaikan. Cabut akar masalah yang sudah dengan
indah sekali disampaikan, baik sekali disampaikan oleh Profesor Riset, almarhum Muridan, Profesor bidang riset, Pak. Itu dia sudah menyimpulkan dengan teman-teman. Itu saja. Itu akar masalahnya. Selesaikan itu. Lainnya akan dinilai berdasarkan apa yang terjadi di tahun 69 yang menghasilkan dan sebagainya, PERA itu. Nah, kalau Pak Ponto berhak bicara begitu, kalau Pak Ponto di awal sudah mengatakan 2504 final, ya sudah, nggak bisa bikin apa-apa lagi, itu sudah final. Apapun begitu. Silakan Pak Ponto. Oke. Koma dulu Pak Max. Oke. Ya. Jadi seperti dari awal, saya perlu memang menjelaskan posisi pemerintah Indonesia 2504 itu adalah final. Kalau dianggap itu belum final, ya alamatnya tentunya bukan di pemerintah Indonesia, di luar pemerintah Indonesia. Itu satu. Lalu yang kedua, kalau memang akibat 2504 itu dianggap bermasalah dan terjadi hal seperti sekarang ini, silakan lihat pernyataan saya di paradoksnya yang lalu. Jalan satu-satunya hanya operasi militer. Tidak ada operasi penegakan hukum untuk itu. Kenapa? Karena telah lahir TNPB yang memenuhi persyaratan sebagai Dissident Armed Forces apabila dilihat dari hukum humaniter. Sehingga tidak ada jalan lain bagi pemerintah Indonesia. Apabila ada Dissident Armed Forces, maka lawannya itu adalah Government Armed Forces. Itu dalam rangka apa? Bukan dalam rangka bunuh-bunuhan. Dalam rangka menjaga hak asasi manusia dari orang-orang yang tidak ikut dalam berkonflik. Jadi pertempuran atau operasi militer itu bukan untuk bunuh-bunuhan, tetapi justru melindungi hak asasi manusia dari orang-orang yang tidak ikut berkonflik. Kalau seperti sekarang, dalam rangka penegakan hukum, kita membabat itu yang namanya KKB, maka disampaikan tadi. Bagaimana pelanggaran HAM itu bisa terjadi setiap hari. Jadi makanya bagi sisi saya, bahwa untuk menjaga terjadinya pelanggaran HAM di Papua, satu-satunya jalan itu adalah operasi militer. Silakan tempur aja itu. Nanti ujungnya seperti apa itu. Tetapi kalau satu operasi militer, satu ada penegakan hukum, ya itu akan terjadi pelanggaran hukum terus-menerus. Tapi fakta yang disampaikan tadi bahwa sudah ada di sana TPNPB yang memenuhi persyaratan disebut sebagai Dissident Armed Forces, ya lawannya Government Armed Forces, itu sah-sah saja. Nah itu tuh, biarkan waktu akan melindungi. Jadi kalau ada yang bilang, oh kita hindari itu hanya untuk supaya jangan terjadi pertumpahan darah. Oh tidak. Justru pelanggaran HAM itu terjadi ketika sekarang, Bapak bilang sendiri, yang terjadi sekarang pelanggaran HAM, orang ditelanjangi, diperiksa segala macam, ya itu ekses dari penegakan hukum. Tetapi ketika terjadi operasi militer, baik TPNPB maupun Government Armed Forces, dua-duanya terikat kepada hukum humaniter. Di mana itu apa? Dua-duanya harus menghindari terjadinya pelanggaran HAM, yaitu dua-duanya harus menghindari mengikut sertakan orang-orang yang bukan merupakan pengikut dalam pertempuran. Misalkan apa? Yang sakit, orang tua yang tidak ikut, itu tidak boleh diganggu. Anak-anak, ibu-ibu yang tidak bertempur tidak boleh diganggu. Apabila itu diganggu, dua-duanya akan diseret sebagai kejahatan perang. Dua-duanya. Apakah itu Government Armed Forces, apakah dari TPNPB, tidak ada pembedaan. Apabila itu dilakukan oleh mereka, dua-duanya diseret sebagai penjahat perang. Dan itu yang pernah terjadi, Dusko Tariq dan kawan-kawan. Nah, sehingga dengan adanya ini, itulah yang menjadi penjaga supaya yang bertempur, bertempurlah. Tetapi orang sakit, perempuan, anak-anak, yang lain-lain ada distinction principle. Itu tidak boleh diganggu. Yang tidak ikut serta tidak boleh diganggu. Yang diganggu silakan, mana yang masuk dalam TPNPB, mana yang masuk dalam Government Forces. Silakan. Itulah yang di paradoks 20 saya sampaikan.
karena sudah lahir, tidak ada jalan lain. Kalau Bapak disampaikan ke TPNPB tetap dianggap kriminal, maka yang akan melanggar HAM itu adalah TNI. Karena TNI yang menganggap tidak boleh TNI melaksanakan penegakan hukum terhadap ini. Kan itu. Jadi sekarang memang, ya itulah situasi. Gitu, Pak. Oke, mantap Pak. Terima kasih Pak Ponto. Pak Max, koma dulu. Pak Jeffrey, kita kasih kesempatan terakhir untuk siapa tahu ada sesuatu yang sedikit kurang tadi karena gangguan sinyal. Silakan Pak Jeffrey, ada sesuatu yang sisa yang mau disampaikan bagian terakhir untuk Anda, teman-teman lain supaya bisa berpartisipasi juga. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya hanya mau kembali lagi mengaminkan apa yang dijelaskan oleh Bapak Ponto, dan ini menjadi tanggung jawab Jakarta. Jakarta harus sebelum melakukan operasi militer harus memberikan status OPM TPNPB secara jelas. Karena kalau dilihat dari penjelasan yang disampaikan oleh Pak Ponto, Indonesia akan bertanggung jawab selama pembunuhan ilegal yang dilakukan oleh TNI terhadap TPNPB, OPM, bahkan juga masyarakat sipil, selama ini yang tidak pernah mengimplementasikan hukum internasional dan juga tidak pernah mengimplementasikan undang-undang yang ada di dalam koridor NKRI, ini akan dipertanggungjawabkan oleh Indonesia. Sekarang saya kembali kepada solusi yang selalu sudah saya berbicara dalam 2 dekade, 2 season di Paradoks, bahwa kami OPM sudah membuka diri. Soal Susi Air itu siapa? Dalam pemahaman kami OPM TPNPB bahwa Susi Air adalah bagian yang sedang bekerja di dalam Indonesia, dan kami, itu taktik kami menyandra Susi Air. Kami tahu bahwa Indonesia akan turun tangan. Approachment dari internasional sudah sangat bagus, bahwa kami melihat bahwa pemerintah New Zealand langsung tiba ke Jakarta, berbicara dengan pemerintah, tiba sampai ke Timika. Dan ketika pemerintah New Zealand tiba di Timika, kami sudah memberikan solusi bahwa bukan operasi militer. Operasi militer akan mengorbankan rakyat sipil, akan mengorbankan Indonesia, Kopassus, bahkan juga pasukan kami. Maka itu sebagai badan politik kami sudah memberikan solusi itu, negosiasi internasional. Ini yang saat ini kami terus menuntut. Harus dilakukan negosiasi internasional dan menarik semua pasukan-pasukan ilegal yang sekarang ada di Papua itu, ditarik semua kembali sekarang. Saya tidak yakin, jujur saja, bahwa saya mengerti kualifikasi pasukan kami di lapangan. Kami tidak yakin Kopassus atau TNI mampu mengambil Sandra itu dengan senjata. Catat ini baik. Kami tidak yakin TNI atau Kopassus akan mengambil Sandra itu dengan kekuatan senjata. Yang nanti terjadi adalah pilot Kapten Philip Mark akan mati, ditembak oleh Indonesia, itu yang kami tahu. Karena kebrutalan mencoba untuk mengambil penyanderaan itu. Karena pasukan kami juga ada pegang senjata. Kekuatan yang sekarang kami miliki lebih daripada yang dulu. Ini harus dicatat baik. Oleh sebab itu tidak ada solusi yang lain. Solusi adalah pemerintah harus membuka diri, berbicara dengan OPM dalam negosiasi internasional. Itu solusi yang terbaik. Itu mungkin yang terakhir perlu bisa kami sampaikan. Jadi terima kasih Pak Pastor Joshua dan Pak Ponto, hormat. Jadi Pak Jeffrey, untuk penjelasan saja Pak Ponto tadi sudah sampaikan, ada jalan tengah sebenarnya untuk middle solution ya, bukan final solution, but middle solution, specification for Sandra itu, Sandra, untuk Sandranya saja. Ya, Bapak Pak Ponto tawarkan ada toga Thomas. Toga de Pumfam Thomas. Artinya sudah tahu toga Thomas itu kan? Itu saya perlu, sorry, itu poin penting yang saya tidak jawab. Jadi Pak Ponto, kami minta dengan hormat bahwa itu China yang salah. TPN dia bergerak, nanti OPM yang bertanggung jawab. Tokoh agama akan kena peluru dari TNI, juga akan kena peluru dari TPNPB juga. Jangan sampai pendeta itu jatuh kena peluru dengan Alkitab, itu tidak baik. Dan juga haji juga tidak punya hak untuk masuk. Bupati juga tidak punya hak. Ini yang bisa melepaskan Sandra hanya pemerintah membuka diri, kemudian berbicara dengan OPM. Kalau tokoh agama, tokoh adat, kami pikir itu China yang salah. Karena Egyanus Kogoya sedang menjalankan amanah konstitusi. Yang tadi Bapak sampaikan bahwa kami adalah pasukan pembebasan nasional dalam konteks dan perspektif yang sekarang kami ada jalankan. Dan China yang penting itu pemerintah melakukan pendekatan
langsung kepada OPM secara damai, kami melakukan negosiasi. Hormat. Hormat. Bagaimana Pak Ponto? Begini Pak Tehu, jadi apa yang saya sampaikan itu jangan dianggap sebagai saluran pemerintah ya. Jadi saya berbicara bukan sebagai pemerintah, tapi saya berbicara atas nama saya sendiri sebagai ilmuwan. Jadi saya melihat dari sisi keilmuan, terutama dari sisi hukum humaniter. Karena keahlian saya ada di hukum humaniter, jadi berdasarkan hukum humaniter, apa yang saya sampaikan tadi, itulah jalan keluarnya. Ya. Tapi kalau nantinya pemerintah Indonesia mengambil jalan lain di luar sisi hukum humaniter, itu di luar tanggung jawab saya. Jadi sekali lagi, saya berbicara atas nama keahlian saya sebagai hukum humaniter, sebagai orang yang belajar secara khusus tentang hukum humaniter. Dengan hukum humaniter seperti itulah yang harus dilaksanakan dalam rangka menjaga pelanggaran HAM, dalam rangka supaya hak asasi manusia terjaga selama konflik bersenjata itu. Tetapi apabila hal ini tidak dilaksanakan oleh pemerintah, itu di luar tanggung jawab saya. Jadi sekali lagi, kehadiran saya ini bukan sebagai corong pemerintah, tapi saya adalah corong ilmuwan untuk menyampaikan berdasarkan hukum humaniter, inilah yang harus terjadi. Tetapi kalau di luar dari itu, itu di luar tanggung jawab saya. Dan setiap tindakan sudah pasti akan ada risiko. Sebagaimana angin bertiup, bagaimana siapa yang menabur, siapa yang menuai. Menabur angin, pasti menuai badai. Saya kira itu, Pak. Dan kalau saya sendiri, Pak Jeffrey, sebagai tokoh agama, tidak berdasarkan hukum perang segala macam, saya nggak pusing. Hukum saya adalah hukum rohani, hukum kemanusiaan, hak-hak asasi manusia. Setiap nyawa, setiap jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Sehingga yang kami perjuangkan, kalau bisa tidak boleh ada satu korban nyawa pun. Apalagi ini masalah konflik kebijakan, ambisi politik, dan segalanya. Walaupun bicara masing-masing punya hak. Tapi perjuangan saya, Pak, sebagai duta Kristus di Indonesia, saya berurusan soal hak-hak asasi manusia, keadilan, dan kebenaran. Jadi, kalau misalkan ada solusi bahwa jangan sampai ada trauma-trauma kontak perang lagi dalam rangka pembebasan sandera, lalu kami ajukan diri sebagai pemuka agama, tokoh agama, rohaniawan untuk bisa memfasilitasi supaya kalian tidak bertemu dan saling kontak lagi, maka itu pandanglah bahwa itu usulan kerohanian, Pak. Sama sekali tidak intervensi soal yang lain. Begitu, Komandan OPM. Hormat, terima kasih banyak Pak Pastor Joshua dan terima kasih banyak Pak Ponto kepada seluruh rakyat bangsa Papua, pemerintah Indonesia dan masyarakat internasional. Tuhan memberkati. Kebenaran harus baik, Pak. Salam. Oke.